Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ade Setiawan. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor yang berjudul Liburanku. Sebelum masuk ke ceritanya, siapkan dulu kopi, jauhi keramaian, duduk manis, dan simak cerita berikut ini. Meledak. Perkenalkan, namaku Aryo Setiandi. Dan dua bocah yang sedang berlalian itu adalah anakku. Sedangkan itu istriku sedang sibuk mengemas baju-baju kami ke dalam koper. Rencana liburan kami 3 minggu yang lalu akhirnya baru bisa terwujud hari ini. Maklum, dua anak sudah cukup membuatku sedikit mengejampingkan yang namanya liburan. Ya, kalian tahulah alasannya. Apalagi kedua anakku sudah mulai masuk sekolah. Aryan yang berumur 5 tahun sudah masuk TK dan Bima yang berumur 8 tahun sudah masuk SD. Sedangkan istriku yang sudah 13 tahun hidup bersamaku masih harus tetap terlihat glowing di depan wali murid lainnya. Saat mengantar anak-anak ke sekolah, tentunya dan aku sebagai suami harus lebih banyak bekerja untuk semuanya. Itulah kenapa aku sampai lupa ulang tahun anakku sendiri yang tepat 3 minggu yang lalu sebetulnya. Berhubung aku baru bisa libur akhir pekan ini. Ya, jadilah sekarang kami pergi liburan sambil merayakan ulang tahun anakku Aryan sekalian. Rencana telah kami sepakati, kami akan berlibur ke Bandung, lebih tepatnya ke daerah Lembang. Menyewa villa dan bersantai melupakan sedikit kepenatan ibu kota, begitu pikirku. Tepat pukul 16:15 setelah sholat asar kami berangkat dari Jakarta. Di sepanjang jalan tidak henti-hentinya anak ketawa ketiwi menikmati perjalanan. Tidak ada capeknya pikirku, yang padahal jalanan lumayan macet, maklum akhir pekan. Saya yang sebagai ayahnya sekaligus supirnya merasa sedikit terhibur, meskipun capek dan macet, melihat kedua anakku tertawa riang, sedangkan istriku menikmati perjalanan dengan tidur di sepanjang jalan. Iri mau gantian, tapi salahku juga yang takut. Kalau kubiarkan dia belajar mengemudi, dia akan meminta mobil untuk mengantarkan anak-anak sekolah sebagai alasan. Padahal malah pergi arisan kan? Sudahlah. Pukul 19.35, kami baru sampai di tol Cipularang kilometer 17. Aku bisa dengan jelas melihat tulisan itu karena kondisi macet parah. Setiap 5 menit, aku hanya bisa menginjak gas kurang lebih 10 meter, lalu berhenti lagi, begitulah seterusnya. 1 jam kemudian, jalan sudah mulai agak sedikit lenggang, tidak ada lagi aku berhenti menginjak pedal rem. Kulihat ke belakang, kedua anakku sepertinya sudah mulai kehabisan baterai. Mereka terlelap saling silang gantian ibunya sekarang yang udah bangun. Udah sampai mana mas? Ibunya menjawab. Menguap, kucal dan menyebalkan, bagaimana tidak? Aku yang sedari tadi capek pegang kemudi, bukannya ditemani ngobrol malah asik tidur pulas. Begitulah gerutuku dalam hati. Tidak berani aku ngomong langsung, bukan hanya karena takut, tapi aku juga begitu mencintai istriku. Aku bertemu dengannya 15 tahun yang lalu di sebuah acara seminar kampus yang diadakan oleh Wakil Ketua BEM, yang tidak lain tidak bukan adalah dia yang ada di depan mataku. Seniorku yang kupacari kemudian kunikahi. Dia 2 tahun lebih tua dariku, lebih tegas dariku, lebih pintar, lebih galak. Tapi tidak lupa juga dia adalah istriku. Jadi segalak-galaknya dia tidak pernah berani bicara keras padaku sebagai suaminya. Mungkin karena dia pintar, jadi dia tahu bagaimana bersikap dan menghormati aku sebagai suaminya. Jam di arlojiku menunjukkan pukul 20:15. Kami belum keluar dari tol,
tapi jalan sudah lenggang. Rupanya macet sudah berakhir. Mataku sudah mulai agak sedikit lengket, capek dan mengantuk. Lagi-lagi aku mengutuk diriku sendiri yang egois tidak memperbolehkan istriku kursus mengemudi. Kalau ngantuk, istirahat dulu ah, jangan maksain. Bahaya loh mas, ungkap istriku. Iya, nanti aja di depan. Nanti kalau ketemu rest area, kita istirahat dulu di sana, jawabku. Setelah istirahat di sebuah rest area sekitar 15 menit, kami melanjutkan perjalanan. Tapi ada yang aneh ketika aku menginjakkan pedal gas mobilku. Ada perasaan kosong dalam pikiranku. Entahlah, seperti ada sesuatu yang aku tinggalkan, tapi apa? Badanku terasa dingin, padahal AC di dalam mobil tidak kunyalakan. Aku menatap istriku yang masih sibuk menatap telepon genggamnya, sedangkan anak-anakku masih tertidur pulas. Jalanan sudah sangat lenggang, tanpa ragu lagi sedikit demi sedikit kurasakan pijakan pedal gas mobilku. Sampai tiba-tiba sekitar 100 meter di depanku, aku melihat sebuah ambulans yang sedang berhenti di tengah jalan. Posisinya miring menghalangi jalan, seolah-olah menghalangi jalur. Ada kecelakaan, pikirku. Lampu sirenenya semakin jelas, terang dan warna-warni, mengaburkan pandanganku. Mobil aku berhenti sekitar 5 meter dari ambulans yang menghalangi jalan tadi. Entahlah, ada dorongan apa. Aku secara tidak sadar keluar dari mobil. Maksudku memastikan sebetulnya ada apa di depan. Apakah ada kecelakaan atau apa? Tapi entah kenapa, ketika aku semakin dekat dengan ambulan itu, badanku semakin lemas dan pandanganku sedikit kabur. Kenapa, pikirku? Kenapa badanku lemas seperti ini? Apa karena terlalu lama mengemudi? Sampai badanku lemas saat mencoba berjalan. Aku berdiri tepat di belakang ambulan dan ternyata benar saja, sebuah mobil terbalik menabrak pembatas jalan. Beberapa petugas berlarian ke sana kemari. Aku yang semakin penasaran mencoba semakin dekat dengan para petugas yang bolak-balik. Tidak paham apa yang mereka ucapkan. Badanku malah semakin lemas mencium bau darah anyir dari dalam ambulan. Sepertinya salah satu korban sudah ada di dalam ambulan. Dan darahnya itu ya bau amis yang membuat badanku lemas, percaya atau tidak. Aku tidak tahan melihat darah tersebut. Tidak lama, kulihat beberapa petugas ambulan kembali membawa sebuah tubuh penuh darah. Sepertinya perempuan, pikirku, karena terlihat rambutnya menjuntai. Semakin dekat dengan tubuh itu, bau anyirnya semakin menusuk hidung. Mataku semakin buram, badanku semakin lemas, tapi anehnya, kenapa aku semakin penasaran untuk melihat siapa perempuan yang dibawa para petugas itu. Semakin dekat, semakin jelas pula baju yang dia pakai. Warnanya masih jelas meskipun sudah bercampur dengan darah. Aku terkejut bukan main ketika aku coba menatap wajahnya yang sudah terbaring di dalam ambulan. Wajah yang sudah tidak asing lagi. Wajah yang selama 13 tahun ini kulihat setiap hari. Semakin terkejut lagi ketika kulihat di sampingnya sudah terbaring dua wajah bocah yang sudah tak terlihat lagi wajahnya karena tertutup darah. Tapi meskipun wajahnya tidak bisa kukenali, tapi pakaiannya tidak bisa membohongi karena aku yang memakaikannya tadi sore. Badanku kaku lemas dan mataku semakin kabur. Perlahan badanku terjatuh ke aspal, pengap dan semakin gelap. Tapi aku masih bisa mendengar teriakan salah satu petugas itu berteriak kepada temannya. Cepat, masih ada satu lagi di dalam mobil.